Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan pembersihan terhadap pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. Dan ini menggembirakan, menunjukkan bahwa semangat Pak Prabowo yang mengatakan akan memburu para koruptor sampai ke ujung Antartika sekalipun, artinya adalah sebuah keseriusan yang diwujudkan, bukan hanya omon-omon. Dan kali ini menggembarkan ini korupsi KPK menggeledah rumah mantan gubernur yang sangat populer terkait dengan dugaan korupsi dengan bank di daerahnya. Siapakah calon gubernur yang dimaksud? Wah, ini bisa geger nih jagat perpolitikan. Ya, ini mantan gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Selain itu, dulu pernah ada mantan gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, yang juga dilaporkan oleh salah satu pihak ke KPK juga terkait dengan dugaan nepotisme atau gratifikasi atau ya keluarga besar korupsi lah dengan bank daerahnya, Bank Jateng. Cuman sampai hari ini kita belum mendengar tindak lanjut KPK seperti apa. Mudah-mudahan setelah penggeledahan terhadap mantan rumah Gubernur Jawa Barat, rumahnya Ridwan Kamil, terkait dugaan korupsi ini akan berlanjut kepada mantan gubernur-gubernur yang lain, termasuk mantan gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo. Dalam konteks tindak lanjut ya, ini disclaimer dulu. Kita tetap menganut azas praduga tak bersalah. Artinya ketika ditindaklanjuti, kalau misalkan Pak Ganjar Pranowo ada korupsi dengan pihak Bank Jateng, ya sikat, itu aja. Tetapi seandainya ternyata tidak ya, enggak terlibat, ya berarti kan selamat gitu. Oke, saya baca dulu nih. KPK geledah rumah Ridwan Kamil terkait kasus BJB, Bank Jawa Barat ya. Kalau Jateng, Bank Jateng. Kasus dugaan korupsi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB sedang diusut KPK. Tim penyidik KPK turut menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus tersebut. Benar, kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohayanto saat dihubungi hari Senin 10 Maret 2025 hari ini. Dia menjawab pertanyaan soal rumah Ridwan Kamil digeledah di kasus Bank BJB tersebut. Hal senada disampaikan Ketua KPK Setio Budianto. Dia mengatakan penggeledahan rumah Ridwan Kamil terkait kasus korupsi Bank BJB. Betul, terkait perkara BJB katanya. Terpisah, Jubir KPK Tessa Mardika mengatakan penyidik KPK sedang melakukan penggeledahan di Bandung terkait kasus Bank BJB. Namun, dia belum memerinci lokasi penggeledahannya. Betul, hari ini ada giat geledah penyidik perkara BJB. Namun untuk rilis resminya termasuk lokasi baru akan disampaikan saat kegiatan sudah selesai semua. Jelas Tessa, dilansir oleh Detik News hari ini. Kemudian KPK sebelumnya telah menyampaikan mulai mengusut dugaan korupsi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Bank BJB Banten. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan surat perintah penyidikan sprindik telah diterbitkan. Ya, karena kami sudah menerbitkan surat perintah penyidikan, kata Setio di gedung ACLC KPK Jakarta hari Rabu yang lalu. Setio belum menjelaskan siapa saja pihak tersangka dalam perkara ini. Konstruksi lengkap perkara ini akan disampaikan pada saat konferensi pers pengumuman perkara. Ya, kalau tindak lanjut dan penanganannya pasca dilakukan rilis terkait penentuan terhadap perkara tersebut. Jadi kewenangan dari penyidik dan direktur serta deputi lah menentukan kapan akan ditentukan tindak lanjutnya, kata dia. Setio melanjutkan, jika ternyata sudah ada aparat penegak hukum lain yang melakukan pengusutan yang sama, Direktur Penyidikan KPK yang akan berkoordinasi
nanti dari hasil koordinasi itu diputuskan sebuah langkah atau tindak lanjut yang akan dilakukan seperti apa. Kayak itu berita terheboh terkini dilansir oleh Detik News hari ini Senin 10 Maret. Ini ya, Detik ngangkat jam 16.00 WIB, artinya masih baru sekali. Oke, siapapun yang melakukan korupsi di negara ini, pejabat di level manapun lah, kalau memang itu jelas-jelas korupsi, makan uang negara, menyalahgunakan wewenangnya, ya harus diusut. KPK harus tindak tegas tanpa pandang bulu, dan ini adalah semangat yang sedang ditegakkan oleh Presiden Prabowo hari ini. Pasca mengungkap skandal mega korupsi di tubuh Pertamina, kemarin juga sekitar 7 atau 6 orang di jajaran Sekretariat DPR RI, termasuk Sekjen DPR RI, juga sudah dilakukan penyidikan atas kasus markup perlengkapan rumah DPR. Dan ini menggembirakan, kabar yang baik, kabar bagus bagi kita semua. Ada harapan bahwa pemerintah Prabowo betul-betul tegas untuk mengendus, untuk mengusut, menangkap para koruptor. Dan terbaru ini Ridwan Kamil, ya walaupun Ridwan Kamil kemarin pada pencalonan gubernur yang terakhir yang kalah dari Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang mungkin didukung Pak Prabowo, tapi dalam konteks korupsi ya harus tegas semuanya. Penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Walaupun mungkin kemarin calon gubernurnya Pak Prabowo atau siapapun, ternyata ada tindak kejahatan, korupsi, yes. Kalau ingin penegakan hukum memang dilaksanakan betul-betul profesional, tidak pandang bulu. Dan ini yang kita harapkan. Soalnya kalau penegakan korupsi pandang bulu, pejabat-pejabat yang ada di lingkaran kekuasaan hari ini kalau misalkan dibebaskan, tidak ditangkap, tidak diusut, tidak dikenai hukuman, nanti akan terjadi balas dendam pada periode kekuasaan yang lain yang berganti rezim. Itu tidak akan pernah berhenti kalau modelnya begitu. Tetapi kalau penegakan hukum memang adil, mengena menyasar kepada seluruh pihak, baik pejabat di level rendah maupun pejabat di level tinggi, maka ini tidak akan menimbulkan balas dendam politik di masa yang akan datang. Pokoknya siapapun yang terlibat ya harus dikenai sanksi hukuman, walaupun mungkin orang dekatnya kekuasaan sendiri hari ini, walaupun mungkin saudara atau keluarganya orang kekuasaan hari ini. Jika itu berhasil dilaksanakan, berhasil ditegakkan, insya Allah rakyat akan mendukung siapapun penguasa yang hari ini memegang tapuk pimpinan di NKRI ini. Selamat KPK, kita dukung sepenuhnya panjenengan dalam bekerja. Yang penting jangan tebang pilih. Siapapun yang memang terbukti melakukan korupsi, ya sikat saja, jebloskan ke penjara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.